Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Wildan Zikri Basila dengan NIM 43200077, Ahmad Ya Iqbal dengan NIM 43200078, dan saya Nailatul Muna dengan NIM 43200079. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul Pemikiran Ekonomi Muslim pada periode menengah Ibnu Taimiyah. Biografi Ibnu Taimiyah. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim. Beliau lahir di kota Haran pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah, dan wafat di Damaskus pada tahun 728 Hijriah. Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ibnu Taimiyah dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama besar mazhab Hambali. Tradisi lingkungan keilmuan yang baik, ditunjang dengan kejeniusannya, telah mengantarkan beliau menjadi ahli dalam tafsir, hadis, fikih, matematika, dan filsafat dalam usia masih belasan tahun. Adapun guru Ibnu Taimiyah berjumlah 200 orang, di antaranya yaitu Syamsuddin Al-Maqdisi, Ahmad bin Abu Al-Hair, Ibnu Abi Al-Yusr, dan Al-Kamal bin Abdul Mad bin Asakir. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah terdapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, As-Siyasah Asy-Syariyah fi Islah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah, Al-Hisbah fi Al-Islamic Tifa, Al-Sirat Al-Mustaqim wa Mukhalaf As-Sab Al-Jalum, Fatwa Ibnu Taimiyah, Al-Sarim Al-Maslul Al-Syatim Ar-Rasul, As-Sarim Al-Maslul fi Bayan Wajibat Al-Ummah Nahwa Ar-Rasul, dan yang terakhir Al-Jawab Al-Sahih Liman Badala Din Al-Masih. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang masalah ekonomi sangat jelas. Seluruh kegiatan ekonomi diperbolehkan, kecuali segala sesuatu yang dilarang oleh syariat agama Islam. Dalam batasan larangan syariat, semua orang harus mengetahui hal tersebut demi kebaikan bagi mereka dalam melakukan transaksi, serta membuat kontrak atau mengerjakan berbagai masalah keduniaan dengan cara yang adil dan jujur. Hal ini mengikuti doktrin Islam, pokok dari tauhid, dan secara wajar mementingkan keadilan. Berkaitan dengan keadilan ini, beliau menyatakan, keadilan berkait dengan tauhid, dan tauhid merupakan fondamen dari keadilan. Selanjutnya, indikator pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bidang ekonomi. A. Kompensasi dan harga. Pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga yaitu 1. Kompensasi yang setara atau iwad al-misl. Kompensasi ini diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara yang menunjukkan keadilan atau nafs al-adl. Lalu yang kedua, harga yang setara atau saman al-misl. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis harga, yaitu harga yang tak adil atau terlarang dan harga yang adil atau disukai. Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan.
Penggunaan kata kompensasi yang adil setara untuk membongkar masalah moral atau kewajiban hukum berkaitan dengan barang-barang dan bukan merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban. Sedangkan harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang digadai oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip darar, yakni tidak melukai dan merugikan orang lain, sehingga dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman. Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga baku atau syur, di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara antara barang dengan waktu dan tempat yang khusus. B. Keuntungan yang setara atau adil. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa penjual berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang diperoleh dari kegiatan perdagangan tanpa saling merugikan. Ia tidak menyetujui perolehan tingkat keuntungan yang tidak biasa, bersifat eksploitatif, atau situasi di mana masyarakat tak peduli pada kondisi pasar yang ada. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seseorang yang memperoleh barang untuk menghasilkan pendapatan dan memperdagangkannya dibolehkan melakukan itu, tetapi dia tidak boleh menarik ongkos dari orang yang membutuhkan untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi ketimbang kebiasaannya, dan sebaiknya tidak meningkatkan harganya bagi orang yang sangat membutuhkan. C. Mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan bahwa dalam sebuah pasar bebas, harga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia berkata, naik dan turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman yang dilakukan seseorang. Sesekali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tidak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau sesekali bisa juga disebabkan ketidakadilan. Maha besar Allah yang menciptakan kemauan pada hati manusia. Faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga menurut Ibnu Taimiyah. 1. Keinginan penduduk atas jenis yang berbeda dan sering berubah. 2. Perubahannya tergantung pada jumlah para peminta. 3. Meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan baik kecil atau besar berpengaruh terhadap menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang. 4. Perubahan harga tergantung pada pihak yang terlibat. 5.
Harga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan. 6. Tujuan dari kontrak adanya pemilikan oleh kedua belah pihak. Kemudian yang D. Regulasi harga. Regulasi harga merupakan aturan pemerintah terhadap harga-harga barang yang ada di pasar. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam menetapkan harga, tingkat tertinggi dan terendah bisa ditetapkan, sehingga kepentingan dua pihak, penjual dan pembeli, terlindungi. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa sebelum dilakukannya penetapan harga, pemerintah harus mengadakan musyawarah dengan masyarakat atau para tokoh perwakilan pasar terlebih dahulu. Hal ini bersifat persuasif, karena pemerintah memberikan penawaran kepada peserta musyawarah dalam hal penetapan harga, sehingga hasil keputusannya bisa disetujui oleh semua pihak. Uang dan kebijakan moneter. A. Karakteristik dan fungsi uang. Fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan asman atau harga atau yang dibayarkan sebagai harga yaitu uang dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang atau mi'yar al-amwal yang dengannya jumlah nilai barang-barang atau maqdar al-amwal dapat diketahui. B. Penurunan nilai mata uang. Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan percetakan uang yang berlebihan. Ibnu Taimiyah memiliki beberapa pemikiran tentang hubungan antara jumlah mata uang, total volume transaksi, dan tingkat harga. Pernyataan tentang volume fulus harus sesuai dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi adalah untuk menjamin harga yang adil. C. Mata uang yang buruk akan menyingkirkan mata uang yang baik. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat yang terjadi atas masuknya nilai uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya diperlukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai yang sama dibanding dengan ketika berfungsi sebagai mata uang. Di sisi lain, seiring dengan kehadiran mata uang yang baru, masyarakat akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang mereka. D. Kerjasama. Ibnu Taimiyah membagi transaksi dan kegiatan ekonomi menjadi dua kategori. 1. Transaksi yang berpijak pada asas keadilan. 2. Transaksi yang berpijak atas kedermawanan dan manfaat. Transaksi yang berpijak pada atas keadilan ada dua jenis, yaitu transaksi melalui pertukaran dan transaksi melalui kerjasama. Transaksi kerjasama ada dua kategori. Yang pertama, kerjasama dalam kepemilikan, dan yang kedua, kerjasama dalam kontrak. Kerjasama dalam kontrak terdiri dari 1. Syirkah al-inan, 2. Syirkah al-abdan, 3. Syirkah al-wujuh, 4. Syirkah al-mufawadah, dan yang kelima syirkah al-mudharrabah. Kerjasama kelompok sangat diperlukan guna meningkatkan efisiensi kerja, baik itu di dalam perusahaan, swasta, maupun pemerintahan. Jika perusahaan tidak memiliki kerjasama yang kuat antara divisi satu dengan divisi lainnya, maka hasil dari kerjanya tidak akan memuaskan dan tidak efisien. E. Kebijakan ekonomi.
Menurut Ibnu Taimiyah, negara memiliki kebijakan atau berhak melakukan intervensi terhadap hak individual untuk kepentingan manfaat yang lebih besar, seperti 1. Menghapuskan kemiskinan, 2. Pengawasan mekanisme pasar, 3. Mengontrol ekspansi mata uang dan mengawasi penurunan nilai mata uang, dan yang keempat, perencanaan ekonomi. F. Institusi Hizbah. Tujuan dari institusi Hizbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan atau al-ma'ruf dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan atau al-munkar di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya yang tidak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Melalui Hizbah, negara dapat mengontrol kondisi sosioekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi, seperti mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, penimbunan barang, dan praktik riba. Selain itu, Muhtasib juga perlu mengawasi perilaku sosial penduduk, pelaksanaan kewajiban agama, dan kerja pemerintahan. Fungsi ekonomi institusi Hizbah yaitu 1. Memenuhi dan mencukupi kebutuhan, 2. Pengawasan terhadap industri, 3. Pengawasan atas jasa, dan yang keempat, pengawasan atas perdagangan. G. Keuangan publik. Sumber penerimaan keuangan publik dalam Islam menurut Ibnu Taimiyah yaitu 1. Ghanimah, diperoleh dari harta rampasan perang. 2. Zakat. Menurut Ibnu Taimiyah, zakat dikenakan terhadap kekayaan produktif. Dia menyatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menciptakan keseimbangan. 3. Fai, diperoleh dari barang yang dirampas dari orang-orang tidak beriman yang ditaklukkan tanpa peperangan. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.